Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita masuk ke bulan Sya'ban. Waktu berlalu begitu cepat. Rajab sudah kita lewati. Kita masuk ke bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, insyaallah. Semoga sehat walafiat. Bulan Sya'ban ini sering kita mendengar orang berkata bulan Sya'ban adalah bulan Muhammad SAW. Bulan Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulan Muhammad SAW. Ada di dalam sebuah riwayat Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummati. Dalam riwayat Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Nabi Muhammad, sedangkan Ramadan bulan umatku. Apa alasannya? Sya'ban itu termasuk bulan Muhammad SAW. Diberi nama bulan Muhammad SAW. Di antara alasannya karena di bulan ini turun ayat sholawat kepada Rasulullah SAW. Di bulan Sya'ban ini turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Sya'ban ini turun ayat sholawat. Makanya para ulama menganjurkan di bulan Sya'ban ini kita banyak-banyak bersholawat kepada Rasulullah SAW. Di bulan Sya'ban ini juga terjadi pemindahan kiblat. Dulu kiblat umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Pertama setelah perintah sholat 5 waktu, umat Islam melakukan sholat 5 waktu, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Padahal Nabi Muhammad SAW dari dalam hatinya, di hati kecil Rasulullah SAW menginginkan kiblat itu tidak ke arah Baitul Maqdis, tapi kiblat itu ke arah Ka'bah. Tapi Allah memerintahkan kiblat ke arah Baitul Maqdis. Hati kecil Nabi Muhammad mengatakan, Ya Allah, rubahlah kiblat ini ke arah Ka'bah. Hati kecilnya Rasulullah seperti itu. Karena Ka'bah, menurut pendapat Ka'bah itu lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Sebab Ka'bah itu pertama kali bangunan yang dibangun di muka bumi itu adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas di Makkah. Pertama kali rumah, pertama kali bangunan yang dibangun di tengah-tengah manusia itu terletak di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Hati kecil Rasulullah SAW, andai ya Allah kiblat ini kau rubah ke arah Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan, belum ada perintah pindah ke arah Ka'bah. Dari mulai diperintahkannya sholat 5 waktu sampai Rasulullah SAW hijrah, sampai setahun setelah hijrahnya Nabi di kota Madinah, baru setelah 2 tahun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Nabi pada waktu itu pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba atau Masjid Bani Salamah. Bukan Masjid Quba, Masjid Bani Salamah yang terletak di Quba. Masjidnya disebut Masjid Bani Salamah karena yang membangun adalah Bani Salamah. Nabi berangkat dengan beberapa para sahabat. Kemudian setelah menunaikan keperluannya, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat zuhur berjamaah dengan para sahabat. Sholat zuhur Rasulullah SAW dengan beberapa para sahabat. Lalu ketika 2 rakaat sholat zuhur, waktu 2 rakaat sholat zuhur, Nabi kemudian berdiri, turun ayat, turun wahyu di tengah-tengah Nabi sholat. Wahyunya qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun waktu itu, perintah itu turunnya di tengah-tengah Nabi sholat zuhur. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami Allah Subhanahu wa taala telah melihat wajahmu yang sering kali menengadah ke langit. Allah Maha tahu. Rasulullah itu sering mengangkat kepalanya ke arah langit, menanti-nanti kapan kiblat itu dipindah. Kami tahu, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan kiblat dari arah Baitul Maqdis, kami akan pindahkan menuju kiblat yang engkau inginkan. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kiblat itu dirubah oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad inginnya kiblat kemana? Ke arah Ka'bah. Kata Allah, aku pindah kiblat ini sesuai dengan keinginanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sekarang hadapkanlah sholatmu menuju ke Masjidil Haram, yaitu menuju ke Ka'bah. Itu padahal Nabi Muhammad di rakaat kedua sholat zuhur, karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad di 2 rakaat sholat zuhur itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu kemudian berubah kiblatnya 180 derajat, rakaat ketiga keempatnya ke arah Ka'bah. 2 rakaat pertama ke arah Baitul Maqdis, 2 rakaat pertama, 2 rakaat terakhir ke arah Ka'bah. Para ulama berbeda pendapat bagaimana cara pindahnya Rasulullah SAW. Soalnya pindahnya kiblatnya 180 derajat, Masjidil Haram ke arah sana, Ka'bah ke arah sana. Jadi pindahnya bagaimana? Ada yang bilang Nabi Muhammad SAW berubah begini, berjalan sampai Nabi tetap di depan dan sahabat di belakangnya. Ada yang bilang Nabi Muhammad dan para sahabat semua berbalik menghadap ke arah Ka'bah, lalu sahabat memberi jalan, Nabi Muhammad jalan ke depan. Nah, tapi tidak penting bagaimana caranya. Itu hanya asumsi para ulama, tapi yang jelas kiblat itu berubah 2 rakaat ke arah masjid, ke arah Baitul Maqdis, dan 2 rakaat berikutnya ke arah Masjidil Haram. Masjid Bani Salamah itu kemudian dijuluki Masjid Dzu Qiblatain. Sampai sekarang kita kalau insya Allah ditakdirkan pergi umrah ziarah Nabi Muhammad SAW, masjidnya terletak di dekat Madinah, ada masjid namanya Dzu Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Loh, gimana kita bisa sholat ke 2 kiblat? Bisa. Kenapa disebut 2 kiblat? Karena di masjid itu terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Kapan terjadinya? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini. Makanya kita harus lebih mengagungkan Ka'bah di bulan Sya'ban ini, karena Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta dengan Ka'bah. Nabi Muhammad itu sangat menginginkan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita harus punya pengagungan terhadap Ka'bah, ta'zim terhadap Ka'bah. Kemudian kejadian yang ketiga di bulan Sya'ban ini yang harus kita perhatikan. Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala setiap pertengahan bulan Sya'ban merevisi ketentuannya. Ketentuan buat makhluk ini diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditulis miskin dirubah jadi kaya. Ada yang ditulis kebalikannya, kaya dirubah jadi miskin. Ada yang ditulis umurnya tinggal 3 bulan lagi dirubah tambah 5 tahun. Ada yang umurnya 5 tahun dikurangi jadi 1 bulan. Ada yang ditulis celaka, orang ini orang celaka dunia akhirat dirubah jadi orang bahagia dunia
akhirat. Ada yang kebalikannya, nasallallahu al-afiyah. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki oleh Allah, yang sudah ditulis dihapus, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan ketentuan yang baru, yaitu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu ummul kitab, maksudnya di kitab azali yang tidak bisa diubah-ubah, itu yang tidak bisa diubah di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di lauhul mahfuz yang tercatat. Sebagian ulama mengatakan yang dirubah-ubah itu di lauhul mahfuz itu, yang di ilmunya Allah tidak ada yang tahu dan tidak bisa dirubah. Nah, makanya riwayat banyak sekali mengatakan kita di setiap kapan ini terjadi di bulan Sya'ban. Ada ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin, kata Allah. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang maha memberi peringatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan keputusan-keputusan dengan penuh hikmah. Kata para ulama, malam apa itu? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan itu malam Al-Qadar. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban para tabi'in itu berdoa, karena di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang merevisi ketentuan kita. Nah, jadi mereka di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada yang melakukan hal sia-sia. Duduk mereka, ada yang duduk di rumahnya bersama keluarga, ada yang duduk bersama para sahabat di masjid, ada yang duduk berkelompok di musola. Yang penting di malam nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu apa sih? Malam pertengahan bulan Sya'ban, 15, tanggal 15 mereka duduk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ketentuan yang dirubah ini ketentuan yang baik-baik. Mohon ya Allah, kalau saya ditentukan jadi orang celaka, berubah supaya saya ini jadi orang bahagia. Kalau saya ditentukan rezekinya sempit, berubah ya Allah supaya rezeki saya menjadi melimpah berkah. Kalau saya ditentukan umurnya sudah pendek, penyakitan, ya Allah berubah ketentuan itu supaya saya menjadi hamba-Mu yang umurnya panjang, sehat, taat kepadamu dalam keadaan berkah. Para sahabat, para tabi'in di malam itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang melakukan perkara sia-sia. Nah, kita hendaklah seperti itu. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita setiap malam nisfu Sya'ban mengajak orang awam seperti kita itu sama-sama berkumpul untuk apa? Membaca Yasin. Baca Yasin 3 kali. Setelah setiap baca Yasin, kita doa bersama-sama. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Itu doanya para tabi'in. Doanya para tabi'in, dan ada ayatnya itu doa. Nah, kenapa harus baca Yasin? Karena Yasin itu jantungnya Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan Yasin liman alam. Yasin, orang yang baca Yasin, surat Yasin itu untuk siapa yang punya hajat. Siapa yang punya hajat, buka surat Yasin, baca Yasin dengan niat hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan mengabulkan hajatnya berkat surat Yasin. Makanya kita di malam nisfu Sya'ban dianjurkan oleh guru-guru kita baca Yasin 1 kali. Setelah baca Yasin, baca doa. Lalu baca Yasin yang kedua. Setelah itu baca doa dengan niat yang lain-lain. Lalu baca Yasin yang ketiga. Setelah itu baca doa dengan harapan supaya ke depannya kita ini
dalam catatan Allah mencatat menjadi hamba yang bahagia, hamba yang selamat, hamba yang rezekinya melimpah lahir batin dunia akhirat. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kalau kita lihat tata caranya, dalilnya ada nggak di dalam hadis? Mungkin tidak ada, tapi ini bukan hal yang salah. Bukan hal yang salah. Orang duduk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik. Jadi jangan pakai ditanya lagi mana dalilnya. Orang duduk bareng-bareng berdoa kok mana dalilnya? Dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa. Ud'u rabbak tadarruan wa khufyatan. Doalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', dengan dalam keadaan lirih. Perintah doa itu ada banyak di dalam Al-Quran. Loh, tapi doanya berjamaah atau sendiri-sendiri? Mau doa berjamaah boleh, mau doa sendiri-sendiri juga boleh. Doa berjamaah itu kelebihannya memotivasi kita lebih semangat. Dan doa berjamaah itu kelebihannya kalau salah satu ada yang dikabulkan aminnya, semuanya dikabulkan. Doa berjamaah, kita doa sendiri belum tentu. Tapi kalau doa bareng-bareng, salah satu ada yang aminnya dikabulkan oleh Allah, semuanya jadi dikabulkan. Kemudian baca Yasin bersama-sama, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh baca Yasin? Baca ayat suci Al-Quran tidak diperbolehkan. Sah-sah saja. Loh, saya mengagungkan malam nisfu Sya'ban, itu ada dalilnya. Mengagungkan malam nisfu Sya'ban, ada tafsirnya di dalam ayat suci Al-Quran, dan itu dilakukan oleh para tabi'in. Para tabi'in yang melakukan ini, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau kita mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara apapun, yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang bertentangan contohnya malam nisfu Sya'ban kita hidupkan nonton sinetron, nah, itu bertentangan. Kalau ada giliran orang malam nisfu Sya'ban nonton sinetron, diam. Tidak ada yang bilang itu bid'ah. Tidak ada yang bilang bid'ah, dolalah fitnah, ada. Maksudnya kan yang dolalah fitnah itu malam nisfu Sya'ban dan buta. Nah, itu dolalah fitnah. Ini ada orang malam nisfu Sya'ban duduk baca Yasin bareng-bareng, bid'ah, dolalah fitnah. Ada orang baca Yasin bareng-bareng masuk neraka. Terus nanti surga mau diisi siapa? Mau diisi dia sama kelompoknya saja, 3 orang surga. Padahal surganya Allah itu besarnya luar biasa. Justru orang di malam-malam seperti itu harus menunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, saya mengingatkan diri saya dan yang hadir malam nisfu Sya'ban nanti, jangan melakukan hal sia-sia. Manfaatkan kesempatan dan yakin kalau kita meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan permintaan kita. Dan usahakan berdoa di malam nisfu Sya'ban itu bersama-sama. Sebagian yang lain ada yang amalannya malam nisfu Sya'ban itu ditambah sholat 2 rakaat. Jadi dia membaca Yasinnya setelah sholat maghrib, kemudian dia sholat ba'diyah 2 rakaat. Selesai sholat ba'diyah baca Yasin, lalu baca doa. Setelah itu dia sholat lagi 2 rakaat tasbih, sholat tasbih, diniatkan sholat awabin juga. Setelah itu salam, baca Yasin dan baca doa. Setelah itu sholat tasbih lagi 2 rakaat, sholat tasbih kan 4 rakaat. Nah, sholat tasbih lagi 2 rakaat, salam, kemudian baca Yasin, lalu membaca doa. Diakhiri seperti itu. Nah, kita mau pakai cara yang mana? Pakai cara manapun, yang penting berdoa. Caranya mau pakai sholat 2 rakaat boleh, mau pakai Yasin 3 kali boleh, mau hanya doa saja boleh, mau malam nisfu Sya'ban itu banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan ketentuannya untuk kita, hadirkan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, kedua orang tua kita,
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan untuk mereka semua kehidupan yang baik-baik juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan apa yang terdapat di bulan Sya'ban. Nah, kita harus tahu di bulan-bulan Islam itu ada kejadian-kejadian. Di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada kejadian-kejadian di dalam Islam yang kita nanti setiap bulan itu ada yang kita nanti-nanti. Ada acara yang kita nanti-nanti. Seperti Rajab, banyak-banyak istighfar. Sya'ban, banyak-banyak sholawat. Nisfu Sya'ban kita tunggu-tunggu. Setelah Sya'ban ada Ramadan, puasa. Setelah itu Syawal, ada puasa Sinta, 6 hari. Ada silaturahmi dan begitu seterusnya. Nah, kita harus meneliti di dalam sejarah, di dalam kebiasaan para hidup orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita lebih mengetahui adat istiadatnya orang yang tidak kenal agama. Anak-anak kita nih, oh bulan Januari, bulan Februari ada Valentine. Tidak tahu dia ini bulan Februari berkenaan dengan Rajab, banyak-banyak istighfar, dia tidak kenal. Anak-anak kita di luar. Bulan Rajabnya bareng dengan Valentine. Dia lebih tahu Valentine daripada bulan Rajab itu Syahrul Istighfar. Nanti ketemu lagi apa itu yang hantu-hantu itu? Halloween. Karena dia lebih paham ini bulan Halloween daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu apa? Bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita meriahkan dengan maulid. Maulidnya dianggap bid'ah. Akhirnya tidak ada yang baca maulid bulan Rabiul Awal. Anak-anak kita bulan maulid Halloween. Bulan maulid jadi Halloween dia. Dia lebih paham hantu-hantuan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai dia lebih mengetahui adat istiadat orang luar sana yang tidak kenal Islam. Caranya bagaimana? Orang tuanya harus memberitahu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan menyemarakkan setiap bulan itu dengan jalan hidup orang-orang soleh. Kalau setiap bulan ada yang kita tunggu, nanti setiap bulan itu kita hidupkan dengan ibadah. Bulan Rajab istighfar, bulan Sya'ban banyak-banyak sholawat, bulan Ramadan kita puasa, dan begitu seterusnya. Setiap bulan kalau kita hidupkan ada acaranya, setiap bulan ini kita tidak sadar nanti kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seharusnya saya membahas masalah sholat, melanjutkan yang kemarin, tapi tidak ada masalah. Saya putus dulu bahwa sholatnya nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena penting untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dijadikan bulan Ramadan yang akan kita temui nanti menjadi bulan Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Itu juga untuk kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kenal kita, orang-orang yang kita kenal, dan tetangga-tetangga kita semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan semoga kita digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna
على لظى أشرفنا واتب علينا توبة تغسل في كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو كرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع بذلا وجودا منا لا باكتساب النعم بالمصطفى رسوله نحظى بكل سر بالمصطفى رسوله نحظى بكل سر بالمصطفى رسوله نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إلا بالقص الصحب والحمد لله بالله والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون